anxiety itu adalah bagian dari diri kita juga, itu normal. Anxiety itu normal, kecemasan yang biasa. Tapi ada sistem fight or flight. Jadi kita melawan atau melarikan diri. Screen time itu sangat berpengaruh ke dampaknya ke kesehatan mental kita. Nah, itu tips utama bagi orang-orang yang punya panic attack atau panic disorder. Kalau misalkan mereka sedang ngalamin namanya gangguan kecemasan yang secara mendadak itu tadi. Hai guys, balik lagi di Truly Deeply Podcast with me, Denny Delian. Dan seperti biasanya, kita akan kedatangan tamu-tamu spesial yang ngebahas tentang berbagai macam topik dan tentunya selalu berbeda-beda. Dan di episode kali ini, gue akan memperkenalkan teman gue, Mas Hanif. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, Mas Den. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah mampir ke sini jauh-jauh, kayak di luar agak mendung-mendung tadi ya. Betul, tadi ya lumayan macet juga sih, Mas. Aku manggilnya Mas Hanif atau Don Vibrant. Enaknya seperti apa sih? Biasa people manggil kalau gue di sosmed itu lebih dikenal Don. Oke. Ya, jadi dipanggil Don aja. Dipanggil Don aja. Oke, Mas Don. Ini mungkin teman-teman yang belum mengenal Mas Don, mungkin silahkan diperkenalkan terlebih dahulu, Mas Don. Oke, jadi salam kenal semuanya teman-teman viewers dari Mas Den. Moga-moga udah ada yang kenal gue sebelumnya ya, karena gue cukup aktif juga di sosial media, sama kayak Mas Den juga. Gue ngebahas basically tentang mental health, gue mengedukasi tentang anxiety, pengalaman gue, bagaimana cara gue bisa berdamai, dan macam-macam anxiety dan juga mental health itu kan banyak ya macamnya. Kalau misalkan teman-teman pengen dapat awareness ataupun edukasi yang cukup sederhana dalam pemaparan atau penjelasannya, ya bisa nonton konten gue gitu. Ya basically gue adalah seorang anxiety survivor. Nah, itu dia ya, buat teman-teman yang mungkin merasa dirinya punya anxiety juga. Episode ini kayak patut banget lu pantengin sampai akhir. Dan jangan lupa follow juga Instagramnya apa, Mas? Semuanya ada di Don Fabron, baik di Instagram maupun di TikTok dan YouTube juga ada. Nah, itu dia, langsung di follow, langsung di subscribe juga channelnya, boleh banget. Karena Mas Don ini tuh banyak banget konten-konten yang sangat menarik banget, karena gue tuh sering banget terpapar, Mas, sama konten-konten lo. Konten tentang anxiety dan segala macamnya, tips-tipsnya. Kalau boleh tahu nih, Mas, awal mula lu tiba-tiba tertarik untuk ngonten ini sebenarnya apa sih dorongannya? Maka tadi kita sebelum shoot ini sempat ngomongin tentang awalnya ngonten tentang pertumbuhan brewok. Betul, nih ada produk juga kan, gitu. Nah, gimana, Mas? Kenapa bisa akhirnya masuk ke situ? Emang pengalaman cerita awalnya gimana sih, Mas? Oke, dari yang numbuhin brewok dulu, mulai berkarir sebagai content creator atau sebagai mental health educatornya ini? Dari ke mental health educatornya. Oke, jadi awal-awal sebenarnya aku memang udah suka ngonten nih, kebetulan Mas Den. Jadi kalau awalnya memang suka ngonten gitu dibilang. Tapi kebetulan ada satu keresahan yang dari dulu memang, kalau bisa dibilang di Indonesia ini bisa dikatakan aib ya, karena mental health itu di Indonesia belum se-aware yang ada di luar gitu. Kita belum terlalu peduli gitu sesama orang-orang yang punya gangguan mental khususnya. Kebanyakan kita tuh takut banget untuk dijudging, sehingga kita malu untuk bercerita. Begitupun waktu awal yang aku alami untuk mulai sharing gitu di sosial media gue gitu. Jadi pada saat itu ya banyak keresahan, ada galau-galaunya juga, mau mulai dari mana, terus apakah nanti cerita ini bisa diterima dengan baik sama teman-teman, ya kan? Tentunya pasti ini berat banget buat gua sendiri kan. Jadi kalau gua pertama dari keresahan dulu yang gua alamin cukup kelam ya, karena dibalik ketakutan gua terhadap anxiety yang gua alamin ini, teman-teman kebanyakan itu salah satu dampaknya adalah gue takut dijudge bahwa ya gue akan dijauhkan gitu, karena ya gangguan mental yang gue alamin. Dan gue pengen coba berkontribusi ke orang-orang yang sama seperti gue. Jadi teman-teman anxiety survivor ini sangat sedikit ya awareness-nya di sosial media khususnya, apalagi orang-orang yang ada di Indonesia ini ya cukup belum terlalu aware gitu. Anxiety itu
apa dan bagaimana seseorang bisa terkena anxiety. Betul, karena kebanyakan kita berbicara di luar anxiety mengenai isu mental health aja. Orang tuh di sekitar kita kalau misalnya kita ada curhat ke teman aja, jawaban paling klise yang sering banget dibahas ke orang adalah lu sih imannya kurang. Lu sih kebanyakan nonton drama jadi lu drama sendiri. Orang bahkan sampai sekarang aku masih melihat bahwa pergi ke psikolog atau psikiater tuh suatu hal yang kayaknya tabu banget. Betul. Kayak dianggap lu gila ya. Mental health itu selalu dikorelasikan dengan gila, padahal kita seharusnya nggak boleh ngomong gila. Itu menurut gue. Setuju. Dan di depan kita sudah ada buku Anxiety Self Healing Playbook yang lu tulis. Betul. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya buku ini tentang apa? Oke, jadi kenapa gue sebutnya Anxiety Self Healing Playbook ya, bukan buku. Bukan gitu. Buku biasa soalnya kalau gue bilang ya guys ya. Ya, kalau misalkan pada umumnya mungkin kalau buku ya halamannya mungkin agak lebih tebal gitu dan ukurannya mungkin bukan A5 tapi ukuran pada umumnya gitu. Tapi kalau misalkan ini kenapa gue ciptain, khususnya gue menyesuaikan dengan apa yang gue alamin. Karena keresahan gue pada saat itu adalah ketika orang yang punya anxiety itu kesulitan banget sama fokus dan ya kita boro-boro mau baca gitu. Fokus aja nggak bisa. Terus juga punya waktu untuk baca kayaknya sangat sempit karena kita tuh benar-benar mengalami kecemasan yang betul-betul nggak jelas datangnya. Jadi untuk bisa fokus terus juga untuk bisa kita concern dengan apa yang kita baca dan untuk memahaminya cukup sulit gitu. That's why di playbook ini gua jelasin seringkas mungkin dari apa yang sudah gua lewatin, bagaimana bisa gua berdamai selama 10 tahun lebih. Bukan cuman anxiety, baik juga gejala-gejalanya yang bisa disebut psikosomatis. Mungkin teman-teman anxiety survivor juga tahu itu. Terus playbook ini adalah kombinasi sebenarnya, Mas Den. Jadi di Anxiety Self Healing Playbook ini adalah kombinasi antara metode psikoterapi dan juga buku guide untuk teman-teman mudah diakses dimanapun. Jadi teman-teman itu yang punya anxiety khususnya seringkali mereka tertrigger pada saat beraktivitas di luar. Jadi mereka itu suka banget ngalamin panic attack. Jadi ketika mereka ngalamin panic attack, mereka bingung harus apa. Nah, gue buatlah buku guide ini untuk membantu menenangkan mereka, solusi instan mereka sehingga mereka bisa melakukan apa yang ada di buku fisik ini, sehingga mereka bisa lakukan secara langsung dan hasilnya pun instan. Dan selain itu di dalamnya juga ada barcode yang bisa di-scan, di mana di dalamnya udah ada video yang di sana aku juga jelasin bagaimana cara menerapkan psikoterapi yang baik. Terus juga di situ juga ada bagaimana bermeditasi yang baik. Terus juga ada komunitasnya juga. Aku nge-build komunitas dari nol yang so far sekarang udah ada kurang lebih hampir 1.000 orang yang ada di komunitas aku yang terbagi. Jadi teman-teman dapat forum group discussion juga untuk teman-teman bahas yang ada di dalam buku ini, juga dapat support dan tentunya ada ahli juga, baik psikolog, juga ada psikiater juga yang tergabung dalam grup tersebut, sehingga ada info-info yang misleading bisa disesuaikan lah dengan ahlinya, dengan yang memang tepatnya gitu. Betul. Jadi buku ini bisa didapatkan di mana? Yap, ini bisa didapetin di seluruh marketplace, baik di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop juga ada. Jadi semua ada. Nah, ini kemarin itu gue sempat beli ya Mas ya. Betul. Terus beli dan gue sudah sempat baca sampai akhir. Dia beneran loh guys, ada scan-nya. Lalu nanti kalian akan dapat beberapa video juga itu yang memang menurut gue sangat applicable banget untuk kalian terapin. Jadi kalau misalkan kalian merasa punya kepanikan tersendiri, ada gejala anxiety, boleh banget langsung dapetin bukunya. Di sini ada Anxiety Self Healing Playbook. Nih aku baca dikit bagian belakangnya ya. Anxiety itu nyata dan kadang bikin hidup serasa penuh drama. Tapi tenang,
Playbook ini hadir untuk jadi sahabat setia yang siap bantu kamu menghadapinya. Di sini kamu bakal menemukan cara-cara seru dan praktis untuk melawan rasa cemas, mulai dari teknik CBT yang simple sampai latihan mindfulness biar pikiran gak terus-terusan overthinking. Jadi dapetin bukunya. Dan jangan lupa follow Instagramnya juga, karena Mas Don ini benar-benar aktif banget di sosmednya untuk membahas tentang anxiety. Dibuatkan kalian itu jangan merasa kayak kalian itu tidak sendiri, guys. Ya, benar gak sih? Karena banyak sekali orang, kok gue merasa berbeda ya, kok gue begini ya, apakah ini tuh normal? Ini loh, ada wadahnya, dimana Mas Don juga ada komunitasnya. Jadi monggo silahkan diikuti, karena ini isu mental health itu kan semakin belakangan semakin marak ya. Seperti tadi aku bilang, orang ngomongin tentang keresahan aja dibilang kurang doa, kurang ibadah. Orang mau datang ke psikolog atau psikiater aja bisa dibilang lu gila atau lu stres. Padahal kan nggak seperti itu kan, Mas. Betul. Kalau lu sendiri menghadapi anxiety, dan lu tadi sudah bilang 10 tahun lamanya ya, Mas ya. Bagaimana awalnya lu merasa kayaknya ada sesuatu yang nggak beres sama diri gue, dan gimana lu menyelesaikan, berdamai dengan itu semua, Mas? Ya, tentunya pada saat awal terkena anxiety, ya gue nggak tahu kalau ini anxiety ya, apalagi gue nggak tahu kalau misalkan gue punya isu gangguan mental gitu ya, karena pertama gue lahir di keluarga yang bisa dikatakan nggak aware terhadap kesehatan mental gitu ya. Bisa dibilang juga gue lahir di keluarga yang tidak harmonis. Dan kalau misalkan zaman sekarang itu bisa dibilang didikannya VOC. Nah, jadi beda banget tuh sama parentingnya Nikita Willy yang sekarang jauh dari kata itu. Beda ya. Yap, jadi bisa dikatakan gua lahir dan berkembang di keluarga seperti itu jadi suatu apa ya, tekanan bagi gua sendiri mungkin. Tapi tanpa sadar ternyata gua ngalamin itu sebuah pressure bagi diri gua sendiri. Yang gue pikir pada saat itu ya biasa-biasa aja, karena semua lingkungan gue yang ngalamin. Tapi ternyata itu bukan hal yang normal dan nggak boleh kita normalisasi. Nah, jadi pada saat sudah penuh dan sudah ibaratnya kalau gue analogikan sebagai bom waktu, itu udah meledak pada saat gue ngalamin anxiety sampai akhirnya sudah muncullah gejala-gejalanya yang bisa dikatakan psikosomatik. Jadi psikosomatik adalah gejala yang diakibatkan karena kita stres berlebih ataupun kita sudah mengalami kecemasan yang luar biasa, tingkatannya sudah level berat dan masuk tahap next level setelah depresi. Nah, jadi gue adalah salah satu orang yang tumbuh di keluarga seperti itu, dan juga gue pernah menjadi korban bullying pada saat sekolah. Jadi gue sudah sangat ngalamin cukup lama. Gue ngalamin dari duduk di sekolah menengah pertama di SMP ya. Jadi gue sama sekali nggak tahu apa itu anxiety sama sekali, dan prosesnya sebenarnya cukup panjang sampai gue pernah dikira gue itu diguna-guna, disantet ya, karena mungkin gue dianggap ada yang demen nih sama kamu ya gitu-gitulah ya, karena pertama sekali lagi kalau misalkan di tahun itu belum banyak yang aware ya terhadap isu-isu kesehatan mental. Dan sampai akhirnya coba kita ke orang-orang pintar, ke ustadz ya, di ruqyah segala macam, sampai ya percaya, sampai percaya gitu pada saat itu, karena ya betul-betul gejalanya dan semua gejala yang gua sudah konsultasikan ke dokter itu tidak ada diagnosa gitu loh. Sampai ya itu meyakinkan keluarga gua pada saat itu ya memang gua betul-betul terkena sihir gitu pada saat itu, gitu kan, karena ya sampai sekarang pun masih ada Mas Den yang ngechat gue gitu ya, gue diguna-guna, gue ada yang nggak suka nih sama gue, karena ya betul-betul gejalanya tuh betul-betul dirasakan tapi secara medis itu tidak terdiagnosa Mas Den. Itu yang kadang-kadang suka dikaitkan. Akhirnya lu merasa lu sampai datang ke psikiater berarti ya waktu itu atau gimana? Wah, itu prosesnya panjang tuh. Sampai gue ke dokter umum, gue ke dokter, pada saat itu saraf juga, ke dokter saraf. Ya gue udah sampai ya melakukan serangkaian tes
sampai akhirnya dirujuk karena ya memang betul-betul truly nggak ada masalah, ya kan? Ya udah dibawa ke psikiater, ya ternyata itu ada yang paling tepat, which is gue nggak tahu kalau misalkan psikiater adalah tempat yang tepat tuh justru bagi gue, karena ya gue nggak kepikiran pada saat itu ya gue punya gangguan mental karena memang nggak kepikiran sama sekali. Memang susah sekali untuk kita diagnosa, kita tuh punya, kita sadar, kita terima ya kita menerima bahwa ya kita punya kelainan mental atau gangguan mental tuh nggak mudah gitu. Iya sih. Dan gue pernah lihat di IG lu ya Mas ya, ada kecanduan ke UGD. Itu gimana tuh Mas ceritanya? Jadi ini ya mungkin sangat relate gitu bagi orang-orang yang punya GERD ya, masalah-masalah ini biasanya sobat asam lambung ya. Banget. Ini juga gampang banget mereka tuh ke-trigger untuk lari ke UGD secepat mungkin karena orang yang punya permasalahan lambung, GERD dan anxiety itu sangat rentan ngalamin panic attack namanya atau gangguan kecemasan berlebih yang dialami dalam kondisi yang sebenarnya kita tidak tidak ada trigger yang membuat kita cemas pada saat itu, sehingga kita tidak bisa mengontrol diri kita dan gejala-gejala yang tadi aku sebut psikosomatis tadi itu muncul seperti gangguan pernafasan, sesak nafas, jantung berdebar, terus juga seperti keliengan mau pingsan dan ada rasa takut akan kita tuh terkena serangan jantung. Wow. Jadi rasanya tuh bener-bener kayak ya mungkin kita nggak tahu ya rasanya mau mati itu seperti apa, tapi mungkin kalau misalkan panic attack itu kita definisikan sebegitunya ya. Jadi ya memang puncak adrenalinnya pada saat itu memuncak dan ya yang kita khawatirkan kan kita orang-orang yang punya kecemasan berlebih tentunya kita nggak mau hal-hal yang tidak diinginkan kan. Ya udah makanya hal yang paling instan ke UGD. Tapi kebanyakan ini juga mungkin banyak juga yang relate itu pada saat nyampe di UGD itu gejalanya malah hilang. Itu aku sering banget nemuin kasus seperti itu. Karena merasa lebih comfort, lebih nyaman ketika mereka udah nemuin tempat yang ada yang bisa bantu mereka. Jadi amit-amit ada apa-apa pikirnya oh yang penting udah safe dulu di situ gitu ya. Gue udah safe gitu loh. Udah ada dokter, sudah ada penanganan yang tepat gitu. Ya walaupun ya kita nggak tahu juga kan apa gejalanya ya. Seenggaknya mungkin dari alam bawah sadar kita itu sudah sudah ada yang membantu dan menangani seperti itu. Selama 10 tahun lu berjuang menghadapi anxiety, bahkan GERD juga. Ada gak sih momen yang kayak paling lu jadi titik balik lu yang harus lu hadapin gitu waktu itu? Oke. Jadi orang yang mengalami gangguan kecemasan berlebih seperti anxiety ini dan kesehatan mental pada umumnya itu adalah ketika kita tidak bisa beraktivitas normal seperti orang normal pada umumnya. Pernah ada titik di mana gua udah mulai konten, tapi pada saat itu gua relapse, Mas Den. Jadi udah cukup lama sebetulnya gua bisa dikatakan sudah sembuh dari anxiety. Tapi ketika mostly gua ngebuat konten-konten tentang anxiety kembali, gua memutuskan untuk coba mengedukasi teman-teman sekalian. Seperti apa yang tadi sudah kita obrolin sebelum kita tag podcast, tadi Mas Den baca-baca komen tertrigger. Yap, gue juga mengalami itu, hal serupa. Gua tertrigger dengan cerita-cerita mereka. Lama-kelamaan gue cukup mengalami pressure yang sebegitunya karena gua pada saat itu mungkin secara mental belum siap mendengarkan cerita-cerita yang dari berbagai macam permasalahan berat ya. Dan pada saat itu gue memposisikan untuk sebagai mereka, bagaimana gue menyikapinya, gue membantu coba memberikan solusi. Ternyata itu nggak mudah. Itu tenggelam yang ada kita. Betul, kita tenggelam dalam diri kita dan permasalahan mereka sendiri. Gak kuat, gue pernah ngalamin itu, gue gak kuat, gue tenggelam. Betul, sama sekali. Tenggelam. Jadi ini penting juga buat kalian lu untuk yang aktif di medsos gitu ya, apalagi zaman sekarang kan. Ngomongin tentang ekonomi lah, politik lah, kebijakan ini itu tiba-tiba kita bikin shock gitu ya. Hati-hati loh. Kadang-kadang gue kayaknya udah terlalu banyak hari ini udah terlalu lama mengkonsumsi berita-berita, kayaknya gue udahan deh gitu. Karena terlalu banyak konsumsi digital yang kita serap, energi kita juga habis. Screen time itu sangat berpengaruh ke
dampaknya ke kesehatan mental kita. Jadi ketika screen time kita dan khususnya kita konsumsi informasi yang terlalu berat, Betul. ya terlalu ya banyak hal-hal yang negatif, itu juga salah satu penyebab utama justru angka kenaikan anxiety khususnya di dunia ini. Banyak beberapa faktor. Gua waktu itu sempat berdiskusi juga sama beberapa dokter gua dan psikolog yang pernah gue temuin. Salah satu faktor utamanya adalah genetik yang nggak bisa kita hindari. Itu adalah salah satu pemicu utama. Dan yang kedua ya ini akses kita terhadap sosial media dan ya dunia digital yang semakin berkembang, banyak hal yang bisa kita semudah itu untuk kita konsumsi ya. Jadi ya screen time adalah salah satu trigger yang mudah banget untuk kita alami saat ini, sehingga ya kita punya trigger untuk mendapatkan anxiety ini sih. Iya sih, itu penting banget untuk kita bisa mengetahui sejauh mana batasan kita untuk membaca, bahkan mungkin membalas komentar orang gitu. Kadang-kadang kita nggak perlu terlalu membaca, perlu membalas semuanya guys. Hati-hati banget, jangan sampai lu tenggelam. Mas, lu kan sering bikin tips gitu ya untuk menghadapi anxiety ketika orang ini itu dan segala macam. Dari sekian banyak yang sudah pernah lu alami juga, ada nggak sih tips yang kayaknya ini tuh lu banget nih, yang kayak ini works di lu? Apa sih Mas? Oke, kalau dari berbagai tips yang sudah gue share sebelumnya, itu ada beberapa teknik sederhana sebenarnya. Kayak misalkan double breathing yang mungkin itu ditemuin sama neuroscientist yang terkenal di dunia, namanya Andrew Haberman. Beliau itu kasih tahu salah satu teknik yang paling mudah ya. Sebelumnya kalau misalkan teknik pernafasan, kenapa pernafasan yang selalu kita sampaikan gitu ketika orang-orang ngalamin kecemasan ataupun kita lagi panik gitu. Karena adalah pernafasan itu hal yang paling mudah untuk kita lakuin dan tidak ada intervensi dalam anggota tubuh lainnya. Ya, sehingga itu efeknya juga cepat. Terus juga dengan double breathing ini caranya juga gampang. Kita cukup tarik nafas panjang seperti ini. Terus tarik nafas pendek setelahnya. Jangan dibuang dulu setelah tarikan nafas yang pertama. Jadi tarik nafas panjang. Kita tahan selama 3 detik. Lalu kita buang selama 7 detik. Nah, jadi kita lakukan secara rutin sampai kita tenang. Nah, itu yang paling gampang tuh. Nah, itu tips utama bagi orang-orang yang punya panic attack atau panic disorder. Kalau misalkan mereka sedang ngalamin namanya gangguan kecemasan yang secara mendadak itu tadi. Tapi kalau misalkan pada saat aku ngalamin terapi jangka panjangnya, yang paling berpengaruh atau berdampak sama aku itu ada 2. Yang pertama itu ada ada 3. Yang pertama ada CBT yang sudah aku sharing juga. Tentunya disclaimer, aku bukan ahli juga, dan aku hanya membagikan apa yang sudah aku lakuin bersama terapis aku selama ini, baik dari psikolog ataupun psikiater yang pernah aku temui dengan cara aku, gaya bahasa aku, sehingga anxiety survivor juga lebih memahami gitu POV dari anxiety survivor, berbagi pengalamannya seperti apa. Tidak menggantikan posisi psikolog atau psikiater ya guys. Tidak menggantikan. Jadi ketika sama sekali mendapatkan buku ini atau follow Don, jangan sampai itu kayak udah gue ikutin aja. Baik lagi kayak kesehatan mental kita itu harus dicek beneran oleh profesional. Tentunya. Jangan self-diagnose juga. Kadang-kadang orang oh gue gini nih, oh iya jangan gue gini nih beneran gitu. Ya kebanyakan sampai sekarang masih banyak yang self-diagnose. Itu gampang banget tuh. Jadi kalau misalkan aku buat ciri-cirinya, mereka wah jangan-jangan gue kayak gini nih. Jangan-jangan gue ngalamin anxiety nih. Nah, itu salah sama sekali. Kita harus gue pun untuk terdiagnosa anxiety itu melakukan serangkaian tes yang cukup panjang tuh. Ada MBTI, ada segala macam lah pokoknya. Dan itu gue lakukan bersama psikolog dan psikiater, Mas Den, gitu. Dan bahkan sebelum jauh seperti yang tadi udah gue sampaikan, ya gue sempat ke beberapa dokter dulu untuk memastikan bahwa gejala yang gue alami nih betul-betul bukan murni dari fisik gue, tapi memang ya karena anxiety gue. Ya itu ada beberapa serangkaian tes juga. Jadi ini sangat disarankan juga buat teman-teman yang mungkin merasa relate, jangan melakukan self diagnose gitu.
Nah, tapi balik ke tiga hal tadi. Yes, betul. Pertama CBT CBT. atau kolaborasi antara pikiran kognitif sama perilaku atau kebiasaan, behavior. Nah, jadi itu adalah kombinasi bagaimana kita menentukan cara berpikir, mana hal yang penting, mana hal yang lebih rasional. Karena orang-orang yang punya anxiety, kecemasan berlebih itu pemikirannya pasti sering kali irasional, Mas Den. Jadi pada saat gua ngalamin anxiety, gua seringkali berhalusinasi, terus juga berpikiran irasional, hal-hal yang tidak mungkin terjadi seperti gua ngalamin kecelakaan, terus juga gua tiba-tiba mati mendadak. Ya se-ekstrim itu pikirannya loh. Tapi sekali lagi dengan terapi ini bisa mengubah cara berpikir kita. Terus juga ada lagi exposure terapi, di mana ketika orang yang depresi itu sulit untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan. Nah, dengan kita melakukan exposure, artinya kita terpapar dengan hal-hal yang sifatnya alamiah, normal bagi orang-orang yang tidak mengalami anxiety, seperti ya misalkan kita takut atau cemas dengan ketinggian, ya kita coba pelan-pelan untuk sering-sering terpapar. Kalau misalkan aku sering menganalogikan kalau misalkan kita takut nih sama anjing misalkan, kita takut sama anjing, ketika kita udah ngelihat anjing dari jauh aja gitu, bawaannya kita udah anxiety, udah anxious bahwa nanti akan dikejar. Nah, exposure terapi ini mengajarkan untuk kita berdamai dan kita beradaptasi. Mulai dari misalkan kita lihat dulu dari jauh, nanti lama-kelamaan kita elus-elus, terus nanti lama-kelamaan kita gendong, kayak gitu. Hal yang sama serupa dengan anxiety, Mas Den. Anxiety itu adalah bagian dari diri kita juga, itu normal. Anxiety itu normal, kecemasan yang biasa. Tapi ada sistem fight or flight. Jadi kita melawan atau melarikan diri. Nah, dalam hal ini, kasus ini kita bisa melakukan dengan cara berdamai. Kita coba beradaptasi dengan kecemasannya. Apa sebenarnya yang kita lakukan? Makanya ada juga medium journaling. Apa yang kita takuti, itu semua ditulis. Sehingga kita, mana nih yang rasional, mana yang benar-benar kita perlu takuti, dan mana yang perlu kita nggak perlu takuti gitu loh. Gitu. Jadi dengan CBT itu, journaling itu ada yang itu di dalamnya ada di CBT by the way. Terus juga ada acceptance atau ACT. Jadi kita melakukan penerimaan terhadap hal-hal yang kita tolak di masa lalu. Misalkan kita trauma terhadap masa lalu kita yang pernah dibully, dikata-katain. Terus juga kita ada kekurangan dalam diri kita, mungkin entah itu kulit kita gelap, kita insecure, ya, gitu ya. Terus kita juga nggak pandai dalam berkomunikasi dengan orang baru. Ya kita terima, itu adalah hal yang wajar aja gitu. Sehingga lama-kelamaan nanti tubuh, pikiran, alam bawah sadar kita akan semakin menyesuaikan dan beradaptasi. Itu adalah 3 pilar utama. 3 pilar utama ya. Mas, kalau gue boleh tahu, sebenarnya kalau kita ngomongin anxiety, itu kan erat kaitannya dengan suatu hal yang negativity gitu ya. Ada nggak sih sebenarnya dari sisi positifnya dari memiliki anxiety itu sebenarnya, Mas? Sisi positifnya banyak banget sebenarnya. Yang pertama, ini bisa menjadi motivasi kita untuk improve, dan yang kedua, ini bisa jadi cara kita untuk berkaca dalam diri kita. Karena suatu kecemasan itu kadang juga berasal dari kesalahan kita di masa lalu. Mungkin kita terlalu nyaman sama diri kita terlalu tenggelam terhadap kenyamanan yang selalu memudahkan kita atas segala hal. Khususnya ya misalkan dengan adanya sosial media, kita jadi malas baca buku. Bener lagi. Gitu, ya kan. Terus juga kita jadi malas untuk bersosialisasi sama orang, kayak gitu kan. Terus juga banyak hal. Nah, jadi anxiety ini adalah cara kita untuk kita bisa berdamai dan kita bisa coba untuk melepaskan diri kita dari hal-hal yang sifatnya udah menjadi standar di zaman sekarang, Mas Den.
Kayak misalkan kita nggak perlu dengerin kata orang lain lah. Kalau misalkan sosial media ini kan udah banyak banget yang flexing ya teman-teman ya. Jadi itu ngebuat kita anxious, kita ngerasa kita tuh ketinggalan jauh. Banget lagi. Mana saya tuh banyak banget konten-konten ini Mas. Contohnya kayak di umur 30 lo harusnya udah bisa A B C D E. Yap. Wanjay, standar dari mana gitu kan kayak. Apalagi kan sekarang udah ada standar TikTok. Nah, wah, itu tuh dia ancur tuh. Algoritma kita udah ngikutin. Standar TikTokmu bukan hanya tentang kehidupan tapi termasuk tentang percintaan gak sih sekarang? Waduh, itu dia tuh. Itu yang semakin berat. Terus juga semakin banyak ya akhirnya standarnya udah semakin tinggi juga. Sedangkan ya kita tahu nih di Indonesia ini kan ya banyak hal sekarang kondisi ekonomi juga lagi sulit. Bener. Terus juga kan, ya banyak faktor sehingga ya kita nggak bisa selalu menyamaratakan semua manusia itu sama gitu kan, nggak mungkin gitu. Itu bisa jadi menyebabkan kita jadi ke-trigger dan segala macamnya sih, apalagi kalau kita mengkonsumsi sosial media tetap harus ada batasnya ya. Itu apapun itu harus lebih ibarat kata misalnya lebih mindful lah, lebih tahu mana yang perlu dikonsumsi, mana yang nggak perlu dikonsumsi. Ada hal-hal yang memang itu penyebabnya dari luar yang tidak perlu kita gubris, ada yang memang harus kita perbaiki dari diri kita sendiri. Setuju. Seperti itu sih Mas. Nah kalau ini pesan-pesan nih Mas buat teman-teman di luar sana yang mereka merasa sebenarnya ada anxiety tapi mereka takut untuk memeriksakan diri, takut untuk berkomunikasi dengan sesama. Apa yang pengen lu? Jadi yang pertama kalau misalkan lu ngalamin khususnya atau hal-hal yang sifatnya sudah mengarah ke arah anxiety seperti gejala-gejala yang mungkin kalian bisa cari sendiri, itu udah banyak banget informasi tentang anxiety. Teman-teman pastikan untuk coba dulu pastikan apakah teman-teman memang anxiety atau bukan gitu. Coba teman-teman ke ahlinya, ke profesional, dan jangan pernah malu gitu untuk berangkat karena sekarang banyak banget platform. Sekarang udah banyak di sosial media khususnya juga yang siap untuk ngebantu teman-teman untuk melakukan serangkaian tes juga. Nggak harus langsung datang. Jadi nggak harus langsung datang secara offline, tapi online juga udah banyak kok. Dan udah ada psikolog, terus juga ada psikiater juga yang siap gitu. Kalau misalkan teman-teman ragu, misalkan langsung datang ke offline, jadi udah ada alternatifnya. Jadi aku rasa udah nggak ada alasan lagi sih. Jadi jangan takut, jangan malu, karena malu. Ini penting buat diri lo. Karena penting ketika banget. mental health kita terganggu itu akan mempengaruhi semuanya. Baik itu kehidupan pribadi kita, ke pekerjaan kita, jadinya bersosialisasi dengan pasangan, dengan teman, dengan keluarga itu akan berpengaruh banget. Mas, ketika lu sudah menerima bahwa diri lu ternyata ada anxiety, reaksi keluarga waktu itu gimana Mas? Apa yang mereka lakukan ke lo? Pastinya nggak ada respon yang gimana-gimana karena mereka juga nggak paham ya anxiety itu apa pertama. Terus yang kedua ya dari keluarga juga belum ada sifatnya support ya secara langsung. Ya gue cukup struggling juga pada saat itu ngalamin awal-awal. Ya gue nggak ngerti nih gue kenapa ya kan. Terus juga gue bingung harus mulai dari mana. Dan harus ngapain karena betul-betul semua aktivitas gue semua ke stop dan gue nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa beraktivitas keluar. Lah ya itu. Yap, jadi keluarga pada saat itu ya udah gue coba ngobrol ke teman-teman gue untuk ya minta bantuan juga dari keluarga mereka kira-kira apa yang bisa mereka kasih saran ya sampai akhirnya ada beberapa teman gua yang dari keluarganya coba jelasin ke orang tua gua gitu untuk yang biar lebih ya aware gitu ya dengan kondisi gua pada saat itu sampai akhirnya keluarga gua coba untuk melakukan beberapa hal yang mulai dari yang tadi gua bilang kita coba ke orang-orang yang paham gitu ya secara ya mungkin ustadz pada saat itu untuk coba ruqyah gitu ya coba secara tradisional dulu. Tapi ya seiring jalannya waktu ya akhirnya alhamdulillah sih udah mulai aware. Harapan lu ke depan Mas dengan lu kan sering banget men-share tentang mental health. Harapan lu ke depan apakah pengennya masyarakat lebih aware lagi dengan isu-isu mental health atau seperti apa yang lu lihat sekarang Mas? Pastinya gue pengen ke depan untuk orang-orang di Indonesia yang mungkin saat ini masih sering menjudge gitu orang-orang yang mengalami isu mental illness. Coba kalian
lebih aware lagi dan tentunya tidak selalu menjudge dari POV satu kacamata aja, tapi tentunya coba lihat sekeliling lo. Kadang itu nggak bisa lo temuin mungkin dari orang terdekat, atau mungkin suatu saat lo akan ngalamin sendiri gitu. Jadi betul-betul lo harus mawas diri dan lo harus lebih berhati-hati dalam berbicara. Dan harapannya untuk teman-teman yang sekarang lagi ngalamin, kalian tentu nggak sendiri, ada banyak medium yang siap untuk membantu. Sekarang udah zaman semakin maju, banyak juga platform yang siap membantu, semakin mudah, nggak usah malu. Karena ini udah jadi tren malah. Kalau gue lihat ya Mas Den, di sosial media juga udah banyak yang lumayan sharing. Tapi gue harap teman-teman bukan menjadikan ini ajang untuk mencari engagement, tapi tentu untuk berkontribusi ke sesama juga, sesama pejuang mental juga. Dan gue pengen tentunya ke depan pengen ngebuat suatu karya-karya juga ke depannya. Gue pengen ngebuat event, gue pengen ngebuat komunitas offline juga yang lebih besar, dan juga mungkin nanti ke depannya gue akan ngebuat buku yang ngejelasin biografi gue seperti apa, bagaimana gue bisa membangun ini semua dengan penulisan buku gue, dengan karya-karya gue di sosial media gue, dan apa saja yang dalam waktu dekat ini mungkin gue juga bakal ngisi acara untuk ngebantu teman-teman di salah satu acara di relasi diri. Mungkin kalau teman-teman berminat nanti bisa langsung cek aja di sosial medianya. Jadi semoga teman-teman bisa lebih aware terhadap apa yang kita bahas di sini, dan ini juga sebuah medium yang teman-teman ngerasa ini udah nggak tabu lagi untuk dibicarakan. Ini adalah suatu hal yang betul-betul literally normal. Kita manusia, kita nggak pernah pasti ada masalah, ya. Kita nggak tahu bagaimana cara nanganin untuk sendiri, dan kita manusia untuk bersosial, dan nggak ada masalah untuk minta bantuan kok, nggak perlu malu. Kalian itu nggak sendiri guys. Yang mengalami saat ini juga banyak, bukan. Jadi jangan kok gue begini, guys, banyak gitu. Jadi please, kalau lu merasa ada sesuatu hal dari diri lu, segera lakukan konsultasi ke psikolog, psikiater, atau mungkin lu bisa lihat dari sosmed dan segala macam. Tuh banyak banget informasinya, penting banget supaya lu bisa tetap menyadari diri apa yang terjadi sama diri lo, dan apa yang menjadi kemauan lo, apa yang menjadi kelemahan lo. Mas Don, thank you banget. Thank you for juga your time untuk bisa mampir ke sini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa berguna banget buat teman-teman semuanya. Ingat, tetap semangat dan jangan terus jangan langsung down ya, karena lu kok gue begini-begini, jangan down. Oke. Thank you, Mas. Thank you juga, Mas. Thank you. See you di next episode. Bye bye.